Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali sama-sama untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Nah, untuk itu Kak Awanda ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini, semuanya dalam keadaan siap untuk memuji Tuhan, siap untuk berdoa. Jangan lagi ada yang main-main, jangan ada lagi yang ganggu-ganggu kakaknya atau temannya atau main-main. Semuanya kita siap untuk mau memulai ibadah kita. Yuk kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, aku datang padamu.
adik-adik semua yang ada di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kalau udah mau berdoa buat adik-adik semuanya, terima kasih Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih buat kesempatan sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali bersama untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan untuk hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya Tuhan. Ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga yang melancarkan ibadah ini, segala gangguan internet apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menikmati ibadah ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami agar kami boleh fokus juga saat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang hari ini sukacita? Siapa yang hari ini semangat untuk memuji Tuhan? Karena sepanjang hari ini Tuhan Yesus sudah baik buat Kawanda, buat adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan, kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Semuanya nyanyi ya. Oke, siap. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Semuanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Nah, Tuhan Yesus tadi sudah baik buat kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan juga sebentar lagi. Habis satu kali lagi kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Semuanya yang tahu gerakannya pakai gerakannya ya. Haleluya, ku
kasihmu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji sang raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melekat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasihmu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji sang raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melekat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Semuanya bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, karena kita sudah nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat baik buat kita sepanjang minggu ini. Sudah pelihara kita semuanya, sudah menjaga kita, sudah melindungi kita. Sekarang waktunya kita untuk mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya kita boleh diisi kembali oleh firman Tuhan untuk membentuk kehidupan adik-adik juga yang ada di rumah, supaya semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Yuk semuanya adik-adik yang ada di rumah mempersiapkan hatinya, siapkan Alkitabnya juga, untuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan takkan ku takut asal kau di
di dekatku besertaku selamanya. Firman-Mu tetap bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku besertaku selamanya. Firman-Mu tetap bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kembali Tuhan berkati kami dengan sukacita, sehingga kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Yesus, Kau yang berikan hikmat bagi setiap kami, untuk bisa kami memahami firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah menyanyi dan membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, boleh ya disiapkan buku catatannya serta Alkitabnya ya. Firman Tuhan kita pada hari ini diberikan judul Iman Mengubah Segalanya. Nah, ayatnya nanti kita akan baca sama-sama dari Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Tapi sebelum itu, Kak Anya coba tanya nih ke adik-adik, kira-kira di antara kalian ada nggak ya yang tahu atau sudah mengerti apa itu iman? Kalau ada yang tahu dan mengerti, boleh ya tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira di antara kalian pernah nggak ya ngerasain rasa ragu, rasa takut, rasa khawatir di dalam kehidupan kalian? Pernah nggak adik-adik? Kalau yang ini, gak usah dijawab di kolom komentar ya. Boleh ditulis di buku tulis kalian atau nanti kita bahas pada saat kita bertemu di hari Minggu. Oke? Thank you adik-adik. Nah, sekarang kita coba baca yuk firman Tuhan di ayat Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Kita buka ya. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan. Tuhan yang telah kita baca tadi, kita sama-sama diingatkan
atau diajarkan kembali oleh Tuhan lewat firman mengenai berkat atau anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu iman, di mana kita harus bisa menjaga dan mempertahankan iman kita. Jangan sampai seperti murid-murid Tuhan pada saat itu, mereka menjadi tidak percaya atau kurang percaya pada saat orang sakit menghampiri mereka dan meminta pertolongan dari mereka. Mereka minta bantuan dari mereka, tapi mereka tidak dapat membantu karena mereka tidak percaya. Makanya Tuhan menegur mereka juga dengan jelas, dengan tegas, bahwasannya kalau mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, mereka mampu memindahkan sebuah gunung dari sini ke tempat yang lain. Untuk itu, adik-adik, kalian juga harus bisa memiliki iman, menjaga iman dengan baik, dan juga mempertahankan iman tersebut sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati, atau bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Nah adik-adik, Tanya mau tanya nih ke kalian, kira-kira kenapa ya manusia bisa merasakan rasa ragu, rasa takut, atau bahkan rasa khawatir dalam hidup mereka? Ada yang tahu? Nah, Tanya kasih tahu ya, 2 alasan kenapa manusia bisa merasakan rasa ragu atau rasa takut atau bahkan rasa khawatir. Yang pertama, karena mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa bagaimana Kaknya. Nih, Kaknya kasih contoh ya. Ketika kalian di sekolah, lalu pada saat jam pelajaran, guru sedang menjelaskan pelajaran atau materi pada hari itu. Tapi adik-adik sibuk sendiri, bercanda atau bahkan main dengan temannya nih. Dan tidak mendengarkan dengan baik pelajaran yang diberikan oleh guru pada saat itu. Sehingga pada saat pekan ujian datang atau minggu ujian datang, kalian diberikan soal atau pertanyaan ujian, kalian tidak bisa menjawab. Soal-soal yang dikasih oleh guru kalian. Nah, disitulah kalian muncul rasa ragu untuk menjawab, rasa takut tidak bisa menjawab. Bahkan kalian khawatir nanti nilai kalian jelek atau kalian bahkan tidak bisa naik kelas. Itu karena kalian tidak tahu apa-apa, kalian tidak mau mendengar, kalian tidak punya perbekalan ilmu yang cukup untuk bisa menjawab soal di ujian kalian. Nah, alasan kedua, kalian punya ekspektasi atau harapan di mana kalian menginginkan sesuatu yang terbaik atau hasil yang sangat sempurna. Contohnya lagi seperti kita di sekolah nih, kalian mendengarkan dengan baik pada saat guru menerangkan, lalu kalian mencatatnya di buku catatan kalian, lalu pada saat pulang sekolah kalian juga masih baca-baca, mempelajari kembali pelajaran yang telah kalian dapatkan dari sekolah. Sehingga pada saat pekan ujian atau minggu ujian, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ketika kalian mau mengumpulkan ujian tersebut, tiba-tiba kalian muncul nih rasa takut atau ragu karena kalian mempunyai harapan bahwasannya jawaban kalian itu benar dan menghasilkan hasil ujian yang baik dan bagus. Jadi kalian punya ekspektasi atau harapan bahwa ujian kalian itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan kalian bisa naik kelas. Nah makanya itu kalian tiba-tiba bisa muncul nih rasa ragu, rasa takut atau bahkan rasa khawatir karena kalian mempunyai tujuan yang baik. Kalau tadi kita sudah sama-sama tahu kenapa sih manusia bisa merasakan ragu atau takut atau bahkan khawatir nih dalam kehidupannya. Nah sekarang Kak mau kasih tahu nih 2 poin alasan kenapa kita harus mempunyai iman. Yang pertama, karena kita itu tidak mempunyai apa-apa adik-adik. Kita ini bukan siapa-siapa adik-adik. Kita ini hanya manusia biasa yang Tuhan berkati dari mulai kita lahir sampai sekarang. Kita tidak punya yang namanya kuasa seperti yang Tuhan miliki. Maka dari itu adik-adik tidak boleh punya rasa sombong di dalam diri adik-adik kalau adik-adik bisa menjalani kehidupan adik-adik tanpa Tuhan Yesus yang menjaga adik-adik atau yang menyertai adik-adik. Adik-adik tidak boleh punya rasa bahwa diri adik-adik bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Gak boleh ya adik-adik, karena kita ini hanya manusia biasa yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan yang begitu luar biasa. Makanya kita bisa ada pada saat ini terbebas dari belenggu dosa dan bisa melakukan banyak aktivitas, bahkan bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Itu karena Tuhan Yesus loh. Nah, poin yang kedua, karena itu adalah perintah yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus.
karena begitu besar kasihnya Tuhan sama hidup kita, karena begitu besar kasihnya Tuhan terhadap diri kita. Makanya Tuhan mau kita hidup lurus bersama dengan Dia. Tidak melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Tetap terus berjalan bersama Dia. Makanya Tuhan kasih nih iman ke kita semua yang kita harus jaga. Iman ini menjadi pedoman dalam hidup kita supaya kita bisa berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Tuhan gak mau kita menjadi sia-sia di dunia ini, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi yang terbaik. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Makanya Tuhan berikan kita iman supaya kita bisa sama-sama kembali lagi bersama Tuhan berkumpul di surga nanti. Tuhan tegaskan kembali ke kita semua nih adik-adik bahwasannya kita harus memiliki iman kepadanya, kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus karena hanya Dia saja satu-satunya penolong kita, juru selamat kita. Lalu bukan cuma kita sekedar memiliki aja adik-adik, kita juga harus menjaga iman kita dengan baik dimanapun kita berada serta mempertahankan iman kita sampai kapanpun. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik, menjadi murid-murid Tuhan yang terbaik, dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih alasan kenapa kita bisa merasakan yang namanya rasa ragu, takut, atau khawatir. Dan kita juga sudah tahu nih alasan kenapa kita harus memiliki iman untuk mengalahkan rasa ragu kita atau mengalahkan rasa takut dan khawatir kita. Sekarang Kak Anya kasih tahu nih, caranya gimana kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Yang pertama, kalian harus rajin memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan itu, kalian bisa menyenangkan hati Tuhan, mengucap syukur lewat pujian atau tarian yang kalian berikan. Lalu yang kedua, kalian berdoa. Di sini kalian bisa ngobrol langsung loh sama Tuhan Yesus, nyampein perasaan kalian, nyampein cerita kalian di hari yang kalian sudah lewatin. Jadi kalian tetap harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, kalian harus rajin membaca firman Tuhan. Kalau tadi kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita, atau menyampaikan kisah hari-hari kita, di part kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui isi hati Tuhan. Kita bisa tahu nih, mana yang Tuhan suka, mana yang gak Tuhan suka. Lalu yang terakhir, yang terpenting, kita harus melakukan. Mulai bangun tidur sampai nanti kalian tidur kembali, dari mulai kalian kecil sampai kalian besar nanti. Oke adik-adik, karena kalian yakin dan percaya, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita atau mengingatkan kita kembali bahwasanya banyak hal yang Tuhan sudah berkati ke kita. Jangan sampai apa yang Tuhan berkati menjadi sia-sia, seperti talenta adik-adik, kepintaran, dan berkat lainnya. Makanya dari itu, Tuhan mau adik-adik melawan rasa ragu adik-adik, melawan rasa takut adik-adik, serta kekhawatiran adik-adik terhadap hidup ini melalui iman. Karena iman dapat mengubah segalanya. Puji Tuhan, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau terus jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, supaya kami tetap memiliki iman yang baik, iman yang bagus Tuhan Yesus, dan kami juga mempertahankan iman kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami pada hari ini. Kiranya firman ini tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh kami lakukan secara nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tumbuh kembang adik-adik dimanapun mereka berada, dan juga berkati kedua orang tua mereka, serta keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kami ajak adik-adik untuk berdoa kembali. Kita tutup mata dan lipat tangannya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan boleh terus mempertahankan iman kami dengan baik Tuhan Yesus, boleh bertumbuh, berkembang dengan baik Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang taat kepadamu dan memiliki iman percaya hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di